kehadiran Dokter Warigit nih, atau yang biasa disebut Dokter Yongki. Menuju puncak. Nah, kita mau ngebahas soal kelenjar getah bening ya, Dok ya. Nih Dok, ini katanya ini wanita lebih rentan alami masalah pembekakan getah bening. Fakta atau mitos, Dok? Itu mitos. Oh, mitos. Itu mitos ya. Jadi kalau pada dasarnya gini, kalau pembesaran atau pembengkakan kelenjar getah bening ya, itu kan kelenjar getah bening dia di dalamnya itu ada sel-sel imun atau sel-sel daya tahan tubuh atau limfosit atau sel darah putih. Ya. Dan dia juga ada kandungannya antibodi ya. Dia akan membesar kalau ada sesuatu. Ya, misalnya ada infeksi, bakteri, virus. Itu di dalam tubuh di Di mana dalam aja, bagian tubuh, mana aja? ya ada bagian mana aja. Itu kalau dia itu misalnya daya tahan tubuhnya sedang turun. Nah kalau berbicara lebih banyak laki atau perempuan pada kelenjar getah bening yang membesar itu mitos. Jadi kalau kita berbicara daya tahan tubuh atau imunitas atau kekebalan tubuh pria dan wanita itu sama, laki perempuan sama. Ini ada fakta atau mitos berikutnya nih, Dok. Katanya kelenjar getah bening yang membengkak itu dapat sembuh sendiri. Fakta atau mitos? Itu mitos, ya. Oh, Mitos, ya. Jadi harus diapain tuh, Dok? Iya, jadi gini, kalau kelenjar getah bening itu harus kita lihat dulu apa penyebabnya, gitu ya. Jadi harus kita lihat dulu. Jadi kalau ada apa nih? Misalnya gini, benjolan ya, apa? benjolan nih ya di leher Iya. ya, atau mungkin di ketiak, atau di maaf ya di selangkangan ya, itu harus dipastikan dulu benjolannya apa, Iya, gitu loh. iya. Ada tidak gejala yang lainnya, gitu. Kalau katakanlah misalnya, oh saya ada bengkak nih di leher, di mana? Sembuh sendiri itu mitos. Harus jelas Dicek, dulu. bener. Ini benjolannya kenapa? Ada penyakit apa? Kan banyak. Ada bakteri, virus, katakanlah dia mungkin suatu penyakit misalnya TBC atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Itu bisa atau yang mungkin pemirsa saya kira takut ya. Cancer atau kanker. Nah, harus ditegaskan dulu itu kenapa atau mungkin juga hanya infeksi biasa. Tambahan juga bahwa kalau memang benjolannya itu dia hanya karena virus, ya karena virus yang ya ringan lah ya virus, dia membesar tapi dengan daya tahan tubuh kita yang masih baik, dia akan menghilang sendiri. Nah mungkin maksudnya itu. Nggak lama berarti itu ya. Ya Dari mungkin situ. maksudnya ini Ada ya 1-2 minggu. Daya tahan tubuh yang Bagus, dia akan menghilang sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata dia ada penyakit yang lain kan nggak bisa. Betul, itu dia. Langsung takutnya nanti malah terlambat nanti terdeteksinya. Terlambat. Nah, ini ada mitos atau fakta nih, Dok, yang beredar. Katanya pembekakan kelenjar getah bening ini adalah tanda dari kanker getah bening. Itu fakta atau mitos? Iya, itu fakta, tapi harus dengan catatan Ya. ya. Maksudnya pembengkakan kelenjar getah bening tidak hanya itu pasti kanker, tapi mungkin ada yang lain. Iya. Tapi salah satunya adalah bisa mungkin dia cancer ya atau sebutannya limfoma Iya. ya. Dan harus diingat juga bahwa suatu kanker ya atau keganasan itu juga ada gejala-gejala yang lainnya. Jadi tidak hanya misalnya tidak hanya membesarnya saja suatu kelenjar getah bening, tapi dia juga ada gejala yang lain seperti penurunan berat badan. Ya, itu juga harus dilihat. Penurunan berat badan yang tanpa sebab ya. Jadi ya makannya biasa tapi tiba-tiba dia turun ya. Kemudian dia sering keringat di malam hari. Nah, itu juga harus diwaspadai. Jadi ada gejala lain yang menyertai kalau itu suatu keganasan atau kanker atau limfoma tadi ya sebutannya. Oke. Dan ini ada lagi, Dok, yang beredar lagi, Dok, nih fakta atau mitosnya nih. Sering konsumsi makanan yang digoreng itu tinggi resiko pembekakan kelenjar getah bening, Dok. Mitos. Mitos. Iya. Oh, nggak ngaruh ya, Dok, kalau makan gorengan boleh aja ya, Dok ya. Iya, nggak boleh juga. Goreng-gorengan nggak boleh sering, nggak boleh banyak-banyak. Iya, catat tuh ya. Iya, benar-benar. Jadi Itu gini, jadi, jadi mitos. Jadi memang tidak secara langsung ya, kayak misalnya gini, saya habis makan gorengan nih banyak banget, terus wah langsung membesar. Enggak gitu juga sih, tapi melalui proses-proses. Iya. Prosesnya adalah gini, habis makan gorengan nih, Iya. terus kondisi lagi nggak bagus nih, tiba-tiba dia mengalami radang atau faringitis ya. Faringitis kan dia juga bisa membengkak, ya ada infeksi lah. Prosesnya seperti itu. Oke. Tapi kalau langsung makan gorengan bikin bengkak ya enggak. Ini ada lagi nih mitos atau fakta nih, katanya penyakit menular seksual ini dapat timbulkan gejala pembekakan kelenjar getah Oke. bening. Fakta atau mitos, Dok? Fakta.
Oh, Fakta. nah, ya. jadi gimana tuh dok? tuh, Bisa jadi dari bawah ke atas gitu ya? Gimana tuh? Jadi gini, salah satunya adalah HIV, Ya. HIV AIDS ya, itu salah satunya ya. Biasanya pada stadium-stadium awal dia juga ada pembengkakan kelenjar getah bening gitu. Itu juga harus ini ya kita tekankan, Waspadai gitu. waspadai ya pada penderita dengan HIV AIDS. Loh kok saya ada bengkak nih gitu. Mungkin dengan untuk stadium awal HIV itu ada. Atau tadi saya sebutkan juga untuk HIV yang stadiumnya sudah terakhir ya, dia bisa ada benjolan. Nah, benjolan itu biasanya sih kecenderungannya disebabkan oleh TB atau TBC. Jadi TB kelenjar namanya. Itu kalau yang dia HIV AIDS stadium yang sudah terakhir, Iya, stadium iya. 4 Baik, gitu. Dok. Jadi secara ini bisa. Iya, baik dok. Nah ini ada lagi dok nih dipercaya oleh masyarakat banyak dok. Pembekakan kelenjar getah bening dapat reda dengan diberi kompres hangat. Fakta atau mitos tuh dok? Eh, fakta. Oh fakta. Jadi Gimana Fakta tapi tuh, Dok? gini ya. Ah, iya, Fakta tapi siap. ada catatannya nih ya. Iya. Tetap Baik. ada ini Iya. ya. ada catatannya. Maksudnya itu mungkin untuk meredakan nyerinya jika itu bukan disebabkan oleh penyakit yang Lebih serius lah serius ya, ya. disebabkan oleh kanker dan sebagainya. Nah, yang penting nih, saya sekalian mau nambahin Ya. ya. Kalau penyebabnya itu karena kanker Ya. atau limfoma ya, atau keganasan tadi, Ya. itu biasanya dia cenderungnya tidak nyeri. Iya. Oh ini dia nih. Ini penting. Jadi malah yang limfoma yang ganas itu malah Yang tidak ganas nyeri dok? tidak nyeri, ya, tidak nyeri. Tapi kalau yang tadi pembengkakannya karena dia suatu infeksi, ya, bakteri atau virus, biasanya dia nyeri. Nyeri. Nah itu juga harus dipahami juga. Nah mungkin tadi maksudnya kompres hangat ini Ya. untuk meredakan, tetapi Nyerinya tidak tadi ya, Dok, ya. meredakan nyerinya ya gejalanya, tapi tidak menyembuhkan, hanya Baik. meredakan. Kan dia nyeri tuh, Iya. dikompres air hangat boleh. Baik Oke, dok. ini terakhir nih dok, tips-tips nih untuk masyarakat gimana sih Ya. cara pencegahan dan juga gimana cara mengatasinya kalau misalnya sudah bengkak dok? Oke, ya, oke untuk masyarakat di rumah ya pemirsa, yang pasti yang pertama harus menjaga daya tahan tubuh. Itu paling penting ya, daya tahan tubuh. Dijaganya gimana tuh dok? Daya Oke, tahan daya tubuh? tahan tubuh menjaganya dengan apa? Dengan olahraga yang teratur ya, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Dalam seminggu 3 sampai 4 Satu kali olahraga itu 30 menit. Ya, itu olahraga macam-macam ya. Yang Bisa paling lari, bagus bisa apa tuh? berenang, Bagus, ya, berenang. berenang, Oh. kemudian jogging boleh ya, atau bersepeda santai itu bagus ya. Treadmill. Treadmill bagus juga. Kemudian berikutnya adalah pola makan yang baik, gaya hidup ya. Pola makan tadi sudah disebutkan, Ya. gorengan. Nah, ini hati-hati. Jauhi no, gorengan kalau bisa ya dok. Ya, gorengan Walaupun tetap itu enak hati-hati banget lah. itu bala-bala Iya, itu ya. itu juga makan makanan yang sehat ya. Junk food janganlah. Kita Ya. makan yang sayur, buah-buahan yang segar. Itu bagus ya. Yang berikutnya adalah stres. Stres itu juga menekan sistem imun, menekan kekebalan tubuh ya. Jadi harus jadi be happy-happy happy terus aja, aja harus ya dok ya. ya happy ya, terus intinya ya jangan Positive stres thinking lah, ya. positive thinking, Ya. tetap Oke. semangat. Semangat ya. Tetap betul ceria. sekali. Yes, betul Baik, sekali terima dok. kasih banyak dokter Oke, Yongki. sama-sama, Dr. Sheila. Pokoknya semangat itu bisa menyembuhkan juga ya Nah, berarti betul. kabukti ya. Betul